Kang, boleh nggak? Bapak udah 3 kali nih Pak ya? 4. Oh 4 ya Pak? Iya. Jadi anggota kabinet 7 kan bilang challenge-nya sangat luar biasa berat ya, mungkin Bapak yang udah 4 kali itu komentarnya. Ya memang kabinet ini sebenarnya seperti tadi ditegaskan oleh Bapak Presiden, situasi dan kondisi yang dihadapi adalah berat sekali. Namanya dalam bidang ekonomi, dan ini merupakan tugas kabinet ini untuk mengatasi secara tim, tentunya dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat. Tugasnya berat sekali. Targetnya paling cepat apa Pak yang harus ditangani masalah soal stabilitas? Nah, saya sendiri mendapat tugas yang pertama kali diberikan pada saya, dan juga bagi saya pengalaman yang pertama ini, karena 3 periode sebelumnya, yaitu dalam Kabinet Pembangunan 4 dan 5, saya sendiri mendapat tugas sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian dalam Kabinet Pembangunan 6, saya mendapatkan tugas sebagai Menko Indah, kemudian Menko Produksi dan Distribusi. Keseluruhannya itu adalah dalam bidang ekonomi. Nah, Bapak Presiden menugaskan saya dalam periode Kabinet Pembangunan 7 ini untuk menangani pengawasan secara keseluruhan yang dulu ditangani oleh Bapak Wakil Presiden. Ditambah tugas yaitu pendayagunaan aparatur negara. Jadi memang ini sinkron sekali, karena peranan aparatur pemerintah itu penting sekali, baik sebagai policy making, 2 sebagai eksekutor daripada kebijakan pemerintah, lalu 3 sebagai pelayanan masyarakat. Beliau menegaskan isu-isu yang menjadi tugas pokok, isu korupsi dan sebagainya itu kan besar sekali. Yang isu itu besar yang harus kita tanggapi, baik dilihat dari segi aparatur maupun dari aspek pengawasannya ini memang besar. Bagi saya baru. Pak, menurut Bapak udah sampai 4 kali ya, kira-kira bisa solid ya Pak ya tim masyarakat? Tidak ada jalan lain. Tim yang sekarang ini seperti ditegaskan tadi harus kompak. Kompak itu kerjasama horizontal antara para menteri, dan di sini memang tetap ditugaskan 4 Menko untuk menangani koordinasi dalam bidang Polkam, dalam bidang Ekuin, dalam bidang kesejahteraan. Sedangkan pengawasan pun itu harus ada kerjasama antara aparatur-aparatur yang menunjang seperti para inspektur jenderal, kemudian para kepala BPKP, dan seluruh aparat yang bertugas dalam pengawasan. Gitu ya. Target paling cepat apa langsung dari Pak Harto itu? Ya, beliau sudah memberikan guidance ya, dan saya akan mengadakan persiapan, mungkin saya yakin memerlukan beberapa waktu. Pak, konsep apa Pak yang sebenarnya nanti akan dipakai Pak? Dan nanti saya sampaikan, sebenarnya tugas pengawasan ini sudah dilaksanakan dalam periode yang lalu, baik oleh Pak Sudarmono, Pak Tri Sutrisno, juga penyempurnaan atau pendayagunaan aparatur negara oleh Menteri Menpan. Jadi saya memerlukan waktu, saya rasa tidak lama juga untuk dapat mengkonsolidasikan program-program itu. Saya baru diangkat hari ini, jadi maaf nanti aja lah. Pak, kayaknya anggota kabinet yang baru ini sadar ya, sangat berat ya kondisi sekarang. Terasa nggak? Mereka pasti tahu ya. Saya yakin. Perasaan Bapak Pak yang udah 4 kali. Ya bersyukur ya, masih dipercaya. Saya akan usahakan sebaik-baiknya dengan seluruh aparat yang ada untuk melaksanakan tugas tersebut. Bapak sebagai pengawas pembangunan Pak, sebenarnya
nanti perannya akan seperti apa nih Pak? Sebenarnya Dengan pembangunan kita yang terseok-seok karena krisis moneter sekarang ini. loh ini kan masalah pengawasan itu sebenarnya bagian daripada manajemen. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Memang harus berjalan. Dan ini akan diupayakan untuk bisa berjalan terus dan lebih intensif pada waktu-waktu yang akan datang. Pak, ini aja kan pasti diperlukan suatu koordinasi yang antar menteri yang lebih terkoordinir ya Pak ya. Itu sudah sikap dari Kabinet Pembangunan sekarang ini, seperti yang disampaikan Pak Harto tadi. Tidak ada jalan lain kecuali lebih menyempurnakan sistem-sistem yang ada dan sistem koordinasi agar program bisa berjalan dengan baik. Pak, formasi kabinet ini kan yang menunggu bukan cuma masyarakat, dunia internasional juga menunggu Pak ya. Kalau reaksi pasar uang, pasar modal dan internasional negatif terhadap formasi itu gimana Pak? Dan sekarang formasi itu gimana? Sebenarnya ini kan keputusan kita sendiri. Dan saya yakin bila kabinet ini nanti kinerjanya positif dan saya yakin positif, otomatis ya isu-isu semacam itu akan hilang sebenarnya. Yang penting memang kabinet ini harus bekerja, menumbuhkan kepercayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri dan menjalankan program-program secara positif lah, secara baik. Seperti diutarakan oleh banyak kalangan, kalau misalnya kinerjanya nggak bagus, anggota kabinet sebagian mundur aja, itu bisa kan? Ya, semua orang boleh punya pendapat, ya. Tapi ini adalah hak prerogatif Pak Presiden. Yang penting sebagai anggota kabinet harus kerja keras, baik secara individu maupun secara tim. Itu kuncinya ya. Pak, sepertinya kabinet sekarang, melihat formasi kabinet sekarang nih Pak, sepertinya ada suatu kecenderungan bahwa ini akan memberdayakan ekonomi rakyat nih Pak. Ada unsur kayak seperti itu Pak? Sebenarnya kebijaksanaan ekonomi kita mengacu pada apa yang digariskan dalam GBHN. Nah, GBHN sudah disetujui dan kita tetap memprogramkan pembangunan ekonomi sesuai apa yang digariskan GBHN. Ekonomi yang kita namakan sebenarnya berdasarkan ekonomi Pancasila. Pak, sepertinya juga Aspek yang memerlukan profesi ekonomi yang tampil juga para ahli. Itu apa tadi? Oh ya. Makan dulu aja. Bertiga ya. Yuk. Kamu juga ya. Makan dulu. Ya, anaknya. Atau udah gede. Yuk. Ya, dia mau kembang. Apakah itu yang lain itu perlu nanti ditempuh mana yang terbaik bagi bangsa ini untuk menstabilkan rupiah. Sebab kalau stabilisasi rupiah naik turun, itu orang tidak bisa kerja. Pak, banyak sekarang itu dengan pidato Bapak kemarin waktu soal IMF Plus. Sekarang orang masih bertanya-tanya, sebenarnya plusnya itu apa? Yang nanti akan disampaikan tentunya dalam kabinet, dan sekarang kan diadakan perundingan dengan IMF dengan kabinet yang baru umumkan hari ini. Pak, soal CBS itu kayaknya kansnya besar. Nanti kita lihat. Tapi kelihatannya Dikaji oleh tim otoritas moneter. Yang penting apa? Stabilisasi rupiah itu harus cepat kita upayakan supaya bisa terlaksana. Kalau enggak nanti Anda tidak bisa bekerja. betul Pak. Ya nanti kita lihat sistemnya itu Dewan Moneter dari kabinet baru ini biar nanti. Jika ada kecenderungan ke arah mana nih Pak? Saya belum bisa mengatakan nanti. Ya. Yang soal ini Jangan terlalu memaksakan suatu pendapat dulu. Ini biar kabinet ini yang menangani, dan nanti dia yang mengumumkan. Ya nak? Tanya. Ya karena kalau tidak ada stabilisasi dalam rupiah ya susah kita nanti. Media juga udah ini udah tersiap-siap, udah terasa banget. Tuh. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Bin. Iya Pak. Bapak tadi kan udah nggak ada ini ya Pak ya? Udah nggak ada rasa terjadi atau gimana? Udah tahu? Sebenarnya ya saya juga tidak mengharapkan lagi karena sudah setahun bahkan kita
kita sudah siap-siap dari kantor, file-file sudah diatur rapi, serah terima sudah saya siapkan, tapi alhamdulillah Pak Presiden masih bertahan. Nanti kantornya masih di situ? Ya, saya Bapak mau dadah kok. Mau jalan dulu Pak. Mau ke kemana aja muter kali. Bentar ya. masih ya, masih, ya, masih. Sukses sekali lagi Pak ya, sukses ya. Ibu kami pamit dulu Bu. Selamat ya Bu, sukses. Doa restunya. Ya. Nah, coba ketemu lagi berapa tahun lagi? Katanya mau cari kacang Bu katanya. Oh, cari kacang, saya undang. Ekspornya kita akan tergantung migas pada waktu itu. Saya senang dikembangkan ekspor migas. Saya bersyukur untuk masuk dalam kabinet dengan 7 dengan challenge yang besar sekali. Senang. Berarti ini juga satu tantangan yang besar yang bakal dihadapi. Jadi ini biar terlalu senang banget Ya, Pak ya. senang. Optimis Pak bisa. Harus insya Allah ya, tidak sombong. Insya Allah ini harus bisa kita selesaikan. Pak sepertinya IMF masih Itu harus ada langkah perlu segera kita selesaikan. Konsolidasi perbankan, kemudian peningkatan ekspor non-migas, terus stabilisasi rupiah itu segera diupayakan, kemudian dukungan daripada tanah. Dukungan apa? Dana. itu Pak ya, sepertinya begitu. Jadi Pasti. Bisa Pak, optimis. Kalau kompak Pak ya. Pak, kalau lapisan masyarakat menengahnya nggak mendukung Pak, kelihatannya kalau pakai kita sepertinya dihantam sama IMF di lapisan bawah kan bisa dibangkitin semangat heroik tuh negara kita biasanya kan diancam. kita orang-orang kita Cuma lapisan menengahnya nggak mendukung gitu Pak. Gimana? Saya kira nanti biar dipercayakan pada tim dalam kabinet baru itu meneruskan penanganan stabilisasi krisis. Kita kok nggak punya departemen krisis Pak? Nggak usah. Kayak Singapura masih. Kan sebenarnya dengan keputusan presiden untuk untuk Dewan Pemulihan Ekonomi Dewan. kan sama dengan krisis. Yang langsung ditanggulangi dipimpin oleh beliau ya. Ya. Optimis. Ayo. Makan banyak. Iya. harus sorry. Pak Trita, Siap. kita pacaran umur berapa ya? Mau dengar Saya lupa pacaran umur berapa. Ya, umur 7. Siapa harus keep in your heart? kenapa masih senang terus begitu? Oh iya. Rahasia, rahasia. Rahasia lagi. Ini dulu umur 17 tahun naksir saya. Kalau nggak saling menaksir kan nggak bisa jadi ya. Masa sendiri aja itu kan dalil Ada interaktif. 17 saya mahasiswa. politik kok aja. Dulu Badung aja Badung. Bandung di mana? Badung. Tahu nggak Badung? Bandung, Bangor. Terus olahraga. Kalau Sunda mah Bangor. Olahraga kalau belajar rada-rada capek. Nggak ada yang bohongin. Nuhun Pak Wadir. Terima kasih Bos. Hasil dan sukses. Tunggu timornya Pak. Iya. Pak, timornya Pak ya, nunggu timornya nih Pak. Pertanyaannya sudah repeated idem deh. Saya tanya sama Pak Tato sebenarnya bosan. Ya ini sama dong. Itu bosan nih. Sama. Udahlah, itu yang mudah-mudah. Udah saya kan sama Saya mau. Ayo makan, mau makan. Terima kasih. Udah. Itu ya.
Iya. 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 Kira-kira. Ya. Apa? Mau makan dulu ya? Sudah. Makan dulu ya. Kayaknya makan. Kenapa? Sudah makan? Minum? Belum. Sekarang rame dong ya? Wah, Menteri wah, sekarang mau ini sekali nih, kerjaan banyak nih hari ini. muter-muter. Kamu suri sama Terima kasih. Dia interior decorator nih, dia sedang kerjain ya. Minta Kerjain. konsultasi di sana. Bayar. Kamu udah makan aja langsung. Makannya. Habis makan di majalah Infobank. Ruangan perbankan. Majalah Infobank. Harusnya lewat. Ruangan perbankan. Bisa nggak? Ini terus ke saya terus ke anak saya. Oh, bagus. Kalau itu mah ini apa? Dari sini Ainer sendiri ya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah ya. Cuma langsung aja di ekspres ya. Diwariskan atau Rasa kabin? mau nggak? Silakan lah. Iya, iya. Iya kan biasa aja. Bukan berarti ini. Makasih Pak. Cukup dua. Cukup Pak, dua. Maya Dewi. Insinyur Gunadarma Erlangga, namanya apa itu? Surprise banget. Nggak pernah ditulis ya. Iya nih Pak, makanya Bapak sekali-sekali wawancara profil ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Saya kan mau dibaca lah Pak, jadi bisa banyak lebar. Iya Pak. Terus Belanda, Erasmus itu juga saya sendiri. Terlalu banyak killer ya? Hah? Terlalu banyak killer ya masih. Saya mau dapat dua lagi, satu dari universitas yang terbaik di negara maju. Ini saya belum ngomong sekarang. Oh. ITB mereka sendiri, Erasmus mereka. Singapura juga. Singapura. Yang di mananya Pak? Nyambung tadi. Nanti kalau pulang Itu betul, dicek. Ini tidak pernah dibuka kan? Iya. Karena Pak, begini. Oh, Bapak dulu pernah di Leces ya Pak ya?